Stop, jangan sembarangan upload video YouTube kalau kamu nggak paham cara optimasi SEO algoritma YouTube terbaru ini. Karena sayang banget kan, kalau kamu udah capek-capek bikin skrip, syuting seharian, edit video 2 harian, pas di-upload videonya zong alias nggak banyak yang nonton. Padahal mungkin salahnya karena kamu nggak paham SEO aja dan nggak ngerti cara algoritma YouTube bekerja. Makanya kali ini kamu akan belajar cara optimasi SEO algoritma YouTube terbaru yang udah gue praktekin sendiri. Sehingga video gue yang dulunya zong, nggak banyak views kayak gini, sekarang bisa lebih cepet naik views dan jam tayangnya. Kamu bisa lihat di sini banyak video gue udah bisa dapet ratusan ribu views. Bahkan ada juga loh yang meledak hampir 1 juta views. Padahal ini semua video panjang loh. Mantep kan? Jadi sekarang silakan duduk santai, siapin kopi, teh, dan cemilan. Karena kali ini kamu akan belajar 3 strategi SEO YouTube dalam waktu 30 menit. Yang pertama, kamu akan belajar cara membuat algoritma YouTube kenal dan mau mempromosikan video-videomu. Kemudian yang kedua, gimana caranya dobelin views dan jam tayang pakai SEO YouTube. Wih, mantep kan? Kemudian yang terakhir, cara cepat bikin algoritma YouTube memviralkan channelmu. Oke, gimana? Udah pada siap? Kalau udah siap, langsung klik like dan save video ini biar nanti gampang nyarinya. Alright, gue tunggu ya. 1, 2, 3. Oke, udah di like sekarang? Langsung aja kita belajar jadi konten kreator sukses bareng dengan gue, Michael Sugiarto. Let's go! Kamu nggak bisa ngalahin algoritma, tapi kamu bisa memaksa algoritma YouTube bekerja untuk mempromosikan channelmu. Jadi ceritanya gini, saat gue mulai channel YouTube pertama kali, gue tuh berusaha keras banget agar channel gue bisa berkembang dan video-video gue bisa ramai ditonton banyak orang. Tapi setelah gue usaha 4,5 bulan dan 45 video, tetap aja masih belum berhasil guys. Bahkan belum memenuhi syarat monetisasi. Meskipun saat itu gue udah 2000-an subs sih, tapi karena jam tayang tuh belum nyampe 4000 jam tayang, gue udah sempet frustasi gitu ya. Tapi gue mikir terus, kenapa ya? Kok ada channel lain yang baru mulai udah bisa cepet dapat views dan subscribers ya? Dan sesudah gue telusuri dan ya begadang siang dan malam, jawabannya ketemu. Jawabannya adalah algoritma YouTube. Yes, gue menemukan bahwa channel-channel tersebut benar-benar memahami atau hoki sehingga video-video mereka tuh bisa selaras dengan apa yang disukai oleh algoritma YouTube. Dan sekarang setelah bertahun-tahun gue jadi kreator YouTube, akhirnya gue berhasil menemukan guys 3 cara yang bisa memaksa algoritma YouTube bekerja untuk mempromosikan channelmu. Dan cara ini yang gue lihat udah banyak dipraktekin oleh beberapa YouTuber sukses pada saat sebelum channelnya tuh meledak views dan subscribersnya ya. Channel kamu kalau misalnya di awal ya kamu mesti taruh 3 strategi ini dulu ya. Supaya nanti begitu ada satu yang meledak, semuanya meledak. Jadi kayak mercon guys. Der gitu ya. Dan ini akan memaksa algoritma YouTube bekerja untuk mempromosikan channelmu. Waduh, mau juga Pak bagi strateginya dong? Oke, tenang, gua akan bagi strateginya. Dan kabar baiknya, cara ini bisa dipraktekkan oleh semua kreator YouTube. Baik kamu YouTuber pemula, ataupun kamu yang channelnya udah bertahun-tahun upload, tapi viewsnya dan subscribersnya nggak naik-naik. Kayak jalan di tempat gitu ya. Dan by the way, video ini agak panjang dikit. Karena ini pengalaman gue ya, selama 6 tahun kepoin YouTube-nya orang lain dan juga praktek buat gue sendiri. So, harap sabar ya guys ya, dan nonton sampai habis. Oke guys, sekarang tolong komen dong, kamu sendiri udah bikin YouTube berapa lama nih? Gue pengen tahu, baru bikin kemarin, atau udah berapa minggu, berapa bulan, atau bahkan yang udah bertahun-tahun? Komen below ya. Ini dia 3 cara untuk memaksa algoritma YouTube untuk mempromosikan channelmu. Ini tolong ditontonnya ngurut ya, dan juga dipraktekannya ngurut guys. Kenapa? Ya karena gue belajarnya seperti ini. Gue nggak tahu kalau lu loncat-loncat nanti hasilnya seperti apa. Jadi paling bagus itu kalau ngurut. Oke, ini yang pertama ya guys ya. Yang pertama itu adalah kenal. Oke. Kenal ini maksudnya apa sih Pak? Jadi kenal ini adalah maksudnya kamu harus bikin algoritma ini kenal dengan channelmu. Ya, jadi kayak orang pacaran gitu guys ya. Jadi sebelum untuk jadi pacarmu, kamu mesti kenalan dulu guys. Sama ya. Jadi algoritma itu perlu kenal channelnya kita ini tentang apa ya. Dan tentang apa ini penting sekali ya. Jadi algoritma ini nggak bisa ya istilahnya merekomendasikan channelmu. Kalau dia sendiri tuh nggak kenal, lu tuh siapa sih? Channel tuh ngomongin apa? Dan untuk ini penting banget supaya kamu jangan gado-gado. Kamu harus memberikan sinyal yang tepat kepada algoritma. Contoh misalnya gini ya, channel kamu tentang kuliner, kamu mukbang misalnya, ya udah kamu bikin video tentang mukbang, kata kuncinya tentang mukbang, jangan loncat-loncat ya. Jadi jangan sebentar mukbang, kemudian abis itu kamu travel jalan-jalan kemana gitu, nggak ada mukbangnya, oke? Kemudian abis itu kamu kasih seminar motivasi, atau abis itu kamu taruh video anak kamu yang lagi naik di panggung, atau misalnya kamu lagi perform. Jangan kayak gitu guys ya, itu bikin signal yang salah ke algoritma, dan algoritma jadi bingung menentukan kira-kira niche daripada channel kamu ini tentang apa. Jadi cara
caranya gimana Pak supaya kasih signal yang tepat ke algoritma? Oke, jadi cara pertama adalah jangan gado-gado. Kemudian cara kedua adalah cari 1 atau 2 kata kunci utama untuk channelmu. Ya, contoh misalnya tadi mukbang dan kuliner. Ya, berarti kamu mukbang, kemudian mungkin kuliner Indonesia. Contoh seperti itu. Jadi kamu mukbang kuliner Indonesia. Dan itu selalu kamu pakai berulang-ulang, ya kan, di channelmu, di video-videomu, dan kamu pakai terus itu berulang-ulang. Baik kamu ngomong secara gini, secara lisan, atau kamu taruh di judul, atau kamu taruh di deskripsi, kamu taruh di teks, terserah, ya kan. Tapi ini harus diulang-ulang. Kenapa? Supaya tujuannya algoritma ini makin lama makin kenal dengan kamu. Kenapa? Tak kenal maka tak sayang. Maka makin kenal akan makin disayang. Setuju? Oke, ini adalah contoh salah satu channel menggunakan strategi yang kata gua tadi, ya, yaitu strategi kenal. Kenalan dulu, oke? Jadi supaya algoritmanya kenal, kayak ini Adi Dharma, ya kan, dia channelnya ini mukbang. Lu lihat ya, kalau gua pilih nih di sini nih ya, gua Ctrl F, gua tulis mukbang. Lihat ya, ada 29 kata kunci mukbang, ya kan, di dalam video-videonya channel Adi Dharma ini. Ya, mukbang seblak, mukbang ayam goreng, mukbang bakso, mukbang kebab, mukbang semua, ya kan? Artinya apa? Artinya sekarang si algoritma ini, ya kan, dia pasti kenal, ya kan? Oh, ini berarti channelnya Adi Dharma ini tentang mukbang, ya kan? Mukbang. Kemudian apalagi kata kunci yang ada di Adi Dharma ini? Contohnya misalnya gini, pedas. Nah, pedas ada 19 kata kunci pedas di dalam semua video-videonya Adi Dharma ini, ya. Jadi kelihatan ya guys ya, nih terpedas, pedas. Jadi tahu mau udah mukbang pedas. Lihat ya, dari gambarnya juga ketahuan mode seperti ini. Apalagi sekarang AI-nya canggih ya. Dia bisa lihat nih, ini warnanya cabe nih, ya kan. Pedes banget semuanya, udah mukbang pedas. Makanya gampang sekali untuk direkomendasikan. Kalau orang cari mukbang dan pedas ya, contohnya ini kenapa gue bisa dapetnya channel Adi Dharma. Contoh misalnya gini ya, gue cari nih ya. Nih gue di beranda aja, gue cari mukbang pedas. Iya, lihat video pertama siapa yang keluar? Adi Dharma, kedua Tan Boy Kun. Padahal Tan Boy Kun itu jauh lebih senior daripada Adi Dharma. Lu pada tahu ya kan? Tapi Adi Dharma meskipun channelnya masih lebih baru dibandingkan dengan Tan Boy Kun, baru 624.000 subscribers, ya kan? Dia bisa di atasnya dari Tan Boy Kun. Oke, cara selanjutnya untuk memaksa algoritma mempromosikan channelmu adalah dengan membuat algoritma jatuh cinta. Yes, ini namanya strategi bikin algoritma jatuh cinta sama channel lu atau video-video lu. Kalau strategi pertama kan kenalan. Ini gue pakai istilah yang simple ya, relationship aja ya, biar gampang gitu. Kalau kenalan udah kenal sekarang ya kan, tapi kan belum tentu langsung seneng, langsung jatuh cinta. Bener nggak? Kita cuma kenalan doang. Gimana caranya supaya orang sudah kenalan ini bisa jatuh cinta? Ya of course. Misalnya kalau cowok mau deket sama cewek, ceweknya misalnya, wah hari ini dia dandanannya menarik, ya kan, dia berpakaian yang menarik, ya kan, jadi bikin cowok ini wah kesengsem jatuh cinta. Sama seperti video kita guys ya. Jadi video kita ini, ya kan, perlu dibungkus ya dengan apa? Dengan thumbnail yang menarik. Dengan thumbnail yang menarik ya. Jadi kalau thumbnail lo menarik, itu akan meningkatkan namanya rasio klik tayang atau bahasa dewanya CTR, click through rate, ya. Artinya dari sekian banyak orang yang dikasih lihat video lu, thumbnail lu, ya kan, ada berapa banyak orang sih yang ngeklik, ya. Contoh misalnya gini, kalau misalnya YouTube ngasih lihat ke 100 orang thumbnailmu dengan thumbnailnya orang lain, oke? Misalnya dari 100 orang dikasih lihat, ada 10 orang ngeklik, artinya sekarang lu punya rasio klik tayang adalah 10%. Oke, bisa paham? Kalau misalnya cuma 4 orang yang klik, berarti ya cuma 4%. Oke? Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, Pak, kalau gitu rasio klik tayang yang bagus itu berapa, Pak? Setahu gue. Lu bisa mencapai 10% atau lebih, itu udah ciami, TOP BGT. Gue lihat ada yang dapat 13%, 15%. Bahkan gue pernah dapat waktu itu sekitar 16-18%. Itu TOP BGT. Kenapa thumbnail itu, ya kan, bisa segitu tingginya atau bisa segitu rendahnya? Jadi ada dua sih. Kalau yang pertama, misalnya nih, kalau lu udah lama kayak gue, ya kan, dan kemudian banyak orang udah kenal mukanya gue, ya kan. Jadi pada saat mereka ngelihat thumbnail dengan mukanya gue, ya kan, orang itu udah percaya, ya kan, udah kepengen nonton. Karena kenapa? Dia udah sering nonton video-videonya saya. Menurut gua thumbnail itu kalau pakai muka dari kreatornya itu lebih bagus, ya kan. Jadi kenapa? Jadi orang itu berasa udah kenal, ya kan. Kalau udah kenal dia lebih cenderung kepengen ngeklik. Apalagi misalnya video lu sebelumnya dia suka, ya kan, dia akan cenderung lebih pengen ngeklik. Oke. Nah, yang kedua, ya kan, kenapa rasio klik tayang atau CTR itu bisa rendah atau tinggi? Ini tergantung dari bagaimana YouTube menyebarkan thumbnailmu.
Jadi kalau YouTube nih misalnya algoritmanya lagi kurang pas, oke, dia nyebarinnya ke orang-orang yang mungkin nggak begitu tertarik atau kategorinya beda dengan apa yang lo ngomongin. Contoh misalnya yang tadi mukbang pedas ya. Nah, banyak orang mungkin nggak suka mukbang pedas. Banyak orang mungkin sukanya agak mepet, mungkin suka kuliner, jalan-jalan ke luar negeri atau makan makanan cemilan gitu. Tapi nggak suka mukbang. Beda lo ya. Jalan-jalan suka makan, tapi dia nggak suka mukbang. Nah, ini ada kemungkinan orang nggak ngeklik. Ya, orang nggak, karena orang nggak peduli dia mukbang ya. Jadi intinya tergantung dari algoritma YouTube juga dia nyebarinnya ke siapa. Gimana caranya supaya algoritma ini bisa nyebarin ke orang yang tepat? Nah, itu seperti kata gua, ya kan? Algoritma akan menyebarkan ke orang yang lebih tepat kalau misalnya dia bisa dapat datanya dari orang-orang yang ngeklik ini. Makanya, ya kan? Semakin banyak disebarkan, semakin banyak orang-orang yang ngeklik dan orang yang tepat, YouTube ini algoritmanya akan mendapatkan data yang lebih akurat. Jadi ini biasanya sejalan dengan waktu. Paham di sini guys ya. Tapi intinya strategi kedua, cara untuk memaksa algoritma YouTube ini biar mau mempromosikan videomu adalah lo mesti membuat algoritma YouTube ini jatuh cinta sama lo. Gimana caranya? Lo bikin thumbnail semenarik mungkin, ya kan? Bikin thumbnail semenarik mungkin sehingga orang mau ngeklik ya. Nah, gimana caranya bikin semenarik mungkin? Ada macam-macam ya. Salah satu cara menurut gue yang gue paling suka sekarang adalah adanya dengan fitur test and compare ya. Jadi di YouTube itu ada fitur test and compare di mana sekarang hampir semua channel dapat, kalau nggak salah channel gue yang baru mulai aja dapat ya kan. Lu bisa upload 3 thumbnail sekaligus ya. Jadi lu upload 3 thumbnail ya. Terserah lu mau beda sama sekali atau mungkin cuma beda-beda dikit, nggak ada masalah ya. Strateginya masing-masing ya kan. Kamu coba mungkin yang ini warnanya hitam putih, yang ini warnanya biru, yang ini warnanya kuning, yang ini warnanya hijau, terserah ya kan. Nah, nanti kamu akan lihat hasilnya dan jangan kaget guys ya. Karena kenapa? Nanti akan kelihatan hal-hal yang kamu pikir misalnya bikin thumbnailmu itu menarik, ternyata enggak. Kayak gua nih sekarang ya, ini contoh salah satu video gua ya kan. Ini video gua menarik karena gua dari dulu mikir orang tuh milih yang warnanya agak norak, which is warna hijau neon. Gue pikir itu yang paling menarik, tapi ternyata enggak guys. Ternyata orang lebih milih yang warnanya kayak gini, yang warnanya hitam biru. That's it, begitu doang guys. Dan ini gue dapat datanya persis dari YouTube-nya, dan YouTube nggak mungkin salah, ya kan? Karena ini berdasarkan data real, ya kan? YouTube akan ngasih lihat orang calon viewers semua thumbnail lu ini ya. Jadi misalnya kalau misalnya ada 900 impresi, YouTube akan ngasih 300 orang yang thumbnail A, kemudian 300 orang thumbnail B, 300 orang thumbnail C. Nah, dari sini ada berapa banyak orang yang actually ngeklik dan nonton sampai habis videomu. Nah, nanti yang paling banyak ngeklik dan paling banyak nonton sampai habis videomu, itu yang menang. Asik kan ya? Dan nanti kamu nggak perlu ngapa-ngapain, YouTube sesudah 2 minggu dia test and compare, dia akan pilih pemenangnya dan otomatis itu akan jadi yang thumbnail pemenang di videonya kamu. Jadi tenang aja, ini semua diatur sama YouTube dan menurut gue ini salah satu fitur yang paling TOP BGT. Dan ini bisa bikin algoritma YouTube jatuh cinta sama channel lo. Oke, cara selanjutnya untuk memaksa algoritma YouTube bekerja untuk mempromosikan channel lu adalah tadi udah kenalan, kemudian udah jatuh cinta. Sekarang kamu mesti bikin algoritma YouTube mabuk cinta sama lu. Apalagi nih Pak? Ya gue pilih istilah ini supaya lu gampang ingetnya ya. Jadi kenalan itu kan ya baru kenalan ya kan. Nah, ini kategorinya sama semuanya, lu jelas ya kan. Lu ada di posisi kategori yang mana. Kemudian yang kedua untuk membuat jatuh cinta, lu bikin thumbnailnya, bungkusannya yang menarik ya kan, dandannya menarik, pakaiannya menarik kayak something kayak gitu. Kemudian ketiga bikin jatuh cinta. Jatuh cinta gimana? Kalau orang jatuh cinta, maunya ngapain sih guys? Maunya tuh ngomong lama-lama, ya kan? Betul kan ya? Tuker pikiran, tuker perasaan, something kayak gitu. Betul kan ya? Sama seperti video YouTube juga seperti itu ya. Maksudnya apa? Maksudnya kamu mesti meningkatkan yang namanya average view duration atau bahasa dewanya adalah AVD. Jadi, orang itu harus bisa berlama-lama nongkrong nonton videomu sampai habis. Kalau bisa diulang-ulang. Jadi kalau tadi udah dikenali ya kan, udah dikenali kamu ngomongin mukbang pedes, kemudian orang sudah milih kamu karena dandanannya paling heboh, paling menor, paling hot ya kan. Kemudian pada saat itu orang klik dan dia nonton, dia berlama-lama hangout sama lu, itu artinya algoritma YouTube mabuk cinta sama lu. Udah kenal, jatuh cinta, terus mabuk cinta. Artinya apa? Artinya algoritma bilang ini keren ya. Artinya orang ini benar-benar suka dengan apa yang kamu tawarkan, dengan konten yang kamu sajikan. Sekarang gimana caranya untuk membuat orang tuh betah berlama-lama nonton videomu? Nah, ini ada 3 hal ya kan. Saran gua adalah menggunakan yang namanya format 3 babak. Wah, ini apa sih Pak? Ini sinetron Pak? Iya, kurang lebih kayak gitu ya. Format 3 babak ini ada hook,
Yang pertama, kedua ada konten, dan yang ketiga adalah CTA atau call to action. Apa sih Pak? Jelasin dong. Oke, hook itu adalah mungkin kalau di video panjang, YouTube panjang ya, itu feeling gue sekitar 30 detik sampai dengan 60 detik. 30 detik, 60 detik pertama daripada video tersebut ya. Jadi hook itu harus bikin orang itu kesengsem. Ya, harus bikin orang itu kepengen dengerin lagi atau nonton lagi sampai habis. Ya, contoh misalnya gini, kalau dalam istilahnya relationship ya, kamu kenalan nih, kamu udah ngincer cewek ini, kamu udah jatuh cinta, mau kenalan karena dia oke banget. Begitu kamu kenalan, nah ini adalah kalimat yang pertama kali diucapkan oleh cewek itu. Ya kan? Apakah kalimat ini akan membuat kamu semakin penasaran, semakin kesengsem, atau membuat kamu langsung, aduh, sorry ya. Bisa paham ya? Nah, itu ya. Jadi hook ini harus menarik ya. Hook itu biasanya ya harus sesuatu yang kayak apa sih yang orang itu pengen tahu dan bikin orang kepo ya. Jadi bikin orang kayak semakin misterius, semakin penasaran ya. Tapi jangan sampai nggak ada konteksnya juga. Jadi ini ya apa ya ngomongnya kayak belajar film kungfu gitu ya. Belajar kungfu maksud gue ya. Jadi harus ada balance ya antara kepo, misterius dan juga konteks ya. Jadi harus ada harus ada keseimbangan di situnya. Nah, kalau kamu udah bisa ngehook orang ya kan udah bikin orang itu tertarik. Contoh misalnya kayak gini ya. Oke, contohnya kita lihat salah satu video mukbang dari Korea ini ya. Nah, di sini guys ya, dia punya awalan ya, memang dia nggak terlalu banyak ngomong, tapi lu lihat tulisannya ya, ini menarik guys ya. Jadi pertama kali lu lihat di awal, bentar nih ya. What are you? The only one eating? Terus kayak makanan chicken leg snacks. Ini kayak makanan anjingnya guys, terus dimakan sama dia guys. Dan dia nggak ngomong apa-apa. Lu penasaran nggak guys? Lu pengen tahu ya kan ya? Nah ini beneran makanan anjingnya apa makanannya dia? Oh, sama makan terus videonya pelan-pelan gini. It's salty, so I keep picking up. Dimakan aja terus makan aja. Sambil sembari dia nonton mukbangnya video orang lain. Ya kan? Kayak gini guys ya. Nah, ini bikin orang penasaran. Ya, bikin orang penasaran. ASMR mukbang stick drum ayam barbecue raksasa mie kacang hitam resep makan. Ini apa ya? Translatannya kacau ini. But anyway, itu maksud gue ya. Jadi di awalnya itu bikin apa ya? Bikin orang tuh penasaran. Nah, kalau misalnya udah dapet hooknya, orang udah makin penasaran. Makanya lu lihat di sini ya. Ini lonjakan di awalnya tuh tinggi banget ya. Set kayak gitu ya. Kalau kamu lihat di sini. Nah, abis itu nanti akan ada orang yang bertahan dan akan ada orang yang cabut. Tapi kalau misalnya lu bisa nahan orang sampai misalnya 60%, contoh kayak gini ya, dia ini udah 50% lebih, feeling gue sekitar 60% masih nonton di sini, ya kan, ini di 8-9 menit terakhir, ya kan, masih nonton, congratulations, ya kan, karena ini algoritma YouTube akan semakin mabuk cinta sama lu. Dia akan menganggap bahwa video ini bener-bener disukai orang, karena kenapa, lihat nih, banyak orang nonton sampai di sini, masih ngabisin waktu lama di sini, ini apa nih? Nah ini guys ya, ternyata bagian mukbang memang namanya mukbang ya, makanan itu banyak banget guys di sini guys. Wah, gila guys. Ini makanannya serius guys, banyak banget. Wow. Wow. Ini guys dia nggak ngomong apa-apa guys, cuma makan aja diliatin anjingnya guys. Anjingnya baik juga ya, nggak minta makanan gitu sama dia ya. Mungkin dia tahu kali pedes ya, pedes jadi dia nggak berani makan, oke. Ah itu guys, ya bisa paham di sini ya. Ini akan membuat algoritma YouTube makin jatuh cinta sama video-video lu. Nah jadi intinya kalau algoritma YouTube itu udah kenal, udah jatuh cinta, udah mabuk cinta sama lu. Sekarang mau nggak mau dia akan memaksa dirinya sendiri untuk mempromosikan video-videomu kepada orang lain. Dan hasilnya seperti ini nih. Nah ini guys, kalau kamu lihat ya, ini salah satu video gue yang terakhir. Ini menurut gue salah satu yang oke banget. Kenapa? Ini luar biasa guys. Ini browse features ya. Browse features ini artinya rekomendasi dari YouTube. Ini sampai dengan 74,1%. Dan sesudah gua lihat guys, ternyata grafiknya yang bikin algoritma YouTube tuh mabuk cinta. Kenapa? Karena sekarang yang nonton sampai habis banyak banget. Nah, makanya hari ini gue bisa cerita sama lo seperti ini. Nah, kalau misalnya strategi ini berhasil, tolong komen di bawah ya biar kita semua pada tahu dan kita bisa selamatin kamu. Dan semoga teman-teman lain juga bisa berhasil juga memanfaatkan strategi yang gua terapkan di sini. Kenapa ya? Channel baruku yang baru sebulan lebih aja, views dan subscribersnya tiba-tiba meledak setelah satu hal ini terjadi. Ini adalah rahasia SEO algoritma YouTube terbaru yang kita semua YouTuber pemula perlu tahu, terutama kamu. Di video ini saya akan bongkar analitik channel terbaru saya, CEO Bisnis Online yang baru aja jalan 1 bulan lebih. Yang menurut saya pertumbuhannya cukup bagus ya buat channel podcast bisnis online. Yang niche-nya itu cukup spesifik
dan saingannya udah cukup banyak. Jadi ini membuktikan bahwa algoritma dan SEO YouTube terbaru memang udah bener berubah. Dan di video kali ini gue akan share cara gue setting SEO sebelum upload video ke YouTube. Jadi kamu bisa belajar banyak dari video kali ini ya. Dan buat kalian yang baru aja mulai YouTube channel tahun ini, atau kalian yang sudah punya channel tapi masih belum meledak views-nya, masih segitu-gitu aja gitu ya, simak baik-baik video ini. Karena ada insights baru yang gue sendiri aja baru paham sesudah praktek bikin channel yang baru ini. Dan ini semua terbongkar gara-gara channel ini yang umurnya baru sebulan lebih aja, views dan subscribersnya meledak gara-gara pakai cara ini doang. By the way, karena video ini agak teknis, jadi baiknya ditonton beberapa kali. Save dan share video ini ke WA kamu sendiri ya, biar nanti kamu lebih paham dan gampang ingetnya. Ya udah langsung aja kita mulai dah. Mari kita belajar cara jadi konten kreator sukses bareng gua, Michael Sugiarto. Let's go! Oke guys, langsung aja masuk ke analitik di channel baru gue ya. Channel ini namanya CEO Business Online. Jadi ini adalah sebuah channel khusus buat kalian yang mau belajar bisnis online luar dalam dari kacamata seorang CEO. Yes. Nah, buat kalian yang belum subscribe ya guys ya. Oke, kalau kamu lihat sendiri di sini, channel ini belum genap 90 hari guys ya. Jadi ini baru 45 hari mungkin. Ini setengahnya ya. Jadi 90 bagi 2, ini kan di setengah di sini ya. Baru mungkin 45 harian ya. Kalau kamu lihat sendiri di sini, subscriber sudah 363, watch time sudah 600 jam. Dan ini full cuman YouTube long aja. Saya nggak upload YouTube short sama sekali ya guys ya. Dan ini luar biasa ya guys. Kalau kamu lihat di sini ya, 363 subscribers hanya dengan 6 video aja. Artinya kalau syaratnya cuma 1000 subscribers ya, gue udah sepertiganya ya guys ya. Jadi lumayan banget. Dan kemudian untuk watch time-nya ini gue udah 1/6-nya ya. Jadi tinggal tunggu aja. Nah, kalau kamu lihat sendiri di sini, di awal tuh agak tiarap ya guys ya. Di sini masih tiarap nih. Di sini tiarap, 1, 2, 3 tiarap. Kemudian yang keempat ini tiba-tiba mulai naik. Kemudian yang kelima mulai naik juga, dan kemudian yang terakhir kemarin itu naik banget guys ya. Ini naik banget. Padahal topiknya ini bukan sesuatu yang lagi naik banget. Ini udah cukup lama, dan ini ngomongin mengenai sebuah brand yang nipu. Brand yang nipu. Well, sebenarnya brand ini apa ya? Brand ini kalau kamu lihat namanya brandnya Hamlin ya guys ya. Brand ini tuh ngambil produknya orang, kemudian ditempelin sendiri dengan mereknya. Kayak gitu. Itu viral banget di TikTok kemarin ya kan. Tapi pas gua bikin video ini, itu udah lewat viralnya gitu ya. Tapi tetap aja masih naik guys. Yang kalau kamu perlu lihat di sini adalah, di sini yang keren ya guys ya. Di sini yang gue bilang nih, sini YouTube recommendation 88% dari views-nya. Ini masuk di YouTube Home dan Up Next. Padahal ini awal-awalnya bener-bener gue cukup berjuang ya guys ya. Gue sharing-sharing kemana-mana. Mungkin lu yang ikutan di grup juga pasti pernah lihat ya. Yang ikutan di community tab pasti pernah lihat juga ya. Dan ini menurut gue luar biasa. Karena kenapa? Sekarang algoritma YouTube yang bekerja untuk Anda. Nah, kalau kamu lihat di sini retensinya lumayan ya guys ya. 17,8% guys. Wow, lumayan. Retensinya sekitar 3 menit 35 detik ya. Dan di sini kamu bisa lihat, hopefully ini bisa lebih landai lagi karena ini podcast ya. Dan kemudian kalau kamu lihat di sini, nah di sini guys ya. Di sini yang gue bilang, ini di awal nih guys ya. Ini dalam berapa nih? 24 jam pertama sejak video itu naik ya kan. Nah, kalau kamu lihat di sini ya, ini pertama masih dalam waktu 4 jam pertama masih landai-landai, tiba-tiba sesudah 12 jam tiba-tiba ke pick up, bem naik. Nah, sampai kayak gini guys. Cuman sayangnya memang nggak bertahan sampai terlalu lama ya kan, karena nggak tahu kenapa ya. Tapi intinya dari 24 jam aja video ini menyumbang 65 subscribers. Wah, mantap nggak guys ya? Dan kemudian watch time-nya 200 guys. Dari satu video ini aja, bayangin coba ya. Jadi ini lumayan banget menurut gua. Gimana menurut lo? Channel lo sendiri gimana ya? Video-video lo ada nggak yang kurang lebih mungkin bisa segini atau bahkan lebih ya? Coba tolong komen ya. Let me know, oke? Oke, sekarang gua akan kasih lihat satu fakta yang cukup menarik juga. Dan ini membuktikan gua punya teori tentang AVD ya. Mungkin kalian udah pernah lihat videonya ya. Tapi gua ngomongin tentang AVD itu penting banget untuk menentukan bahwa sebuah video itu atau sebuah channel itu akan direkomendasikan YouTube atau enggak. Kalau kamu lihat di sini, kamu lihat ke channel analytics di bagian konten di sini ya. Kalau kamu lihat di sini, ini impresinya 4,3%, CTR-nya mestinya lebih tinggi ya kan. Tapi ya, gua terima aja dulu ya. Ini paling bagus sebenarnya sekitar 10-15%-an ya kan, atau bahkan lebih ya kan. Ini 4% doang, berarti masih banyak PR di sini. Average view duration-nya sekitar 3 menit ya kan, naik turun naik turun naik turun. Hopefully ini bisa sampai 5-6 menit, itu paling bagus kalau menurut gua. Kalau kamu lihat di bawah sini ya guys, ini yang penting menurut gua ya. Yang paling penting di sini. Nah, ini guys ya. Ini guys, penting banget ya. 90 hari terakhir ya. Impresi 196.300, oke? Dan yang penting ini guys, angka ini 67,7% from YouTube recommending your content. Ini artinya apa? Ini artinya algoritma YouTube sudah mulai bekerja untuk channel lu. Dia sudah mulai ngebantuin lu ya. Dan kalau
CTR gua bisa dibikin lebih bagus aja, ini 4,3%, gua bisa tambahin misalnya 1% aja gitu ya. Berarti udah lebih banyak daripada ini ya. Dan ini sekarang 4,3% dapatnya 8.500 impresi. Artinya orang yang ngelihat gue punya thumbnail, kemudian dia klik, ada 8.500. Dari situ dia nonton 3 menitan, gue dapat sekitar 430 jam watch time di sini ya. Nah, jadi di sini menurut gue penting banget ya kan, untuk di awalnya supaya lebih menarik. Nah, pertanyaan sekarang, gimana caranya Pak supaya video ini juga bisa dapat rekomendasi dari YouTube? Pastinya tentu ada sesuatu yang benar, betul kan? Oke, sekarang kita langsung simak, yuk. Oke guys, yang pertama-tama untuk bisa ngerti kenapa ini bisa rame, lu perlu cari dulu kata kunci yang tepat, alias keywords ya. Dan di sini lu perlu sebuah tool. Saran gue lu pakai VidIQ ya. Gue udah pernah pakai yang satunya lagi ya kan, tapi menurut gue yang VidIQ ini lebih jelas dan lebih precise. Meskipun gue juga nggak tahu apakah angka di sini bener-bener real apa enggak ya. Tapi so far bagi gue cukup works ya. Dan buat kalian yang belum punya, kamu bisa download di sini ya kan. Nggak download sih ya. Intinya kamu pasang aja ya. By the way ini website ya guys ya. Dan juga ada Chrome extensionnya. Dan ini gratis guys ya. Dan ini gratis. Tapi kamu coba aja di sini. Gue pakai yang berbayar guys. Kenapa sih pakai yang berbayar ada yang gratis Pak? Sok-sokan ya? Bukan. Maksud gue tuh gue pakai yang berbayar karena fiturnya lebih banyak ya kan. Pertama kali kamu perlu cari 2 atau 3 kata kunci guys ya. Berapa? 2 atau 3 kata kunci aja. Nah, di sini coba cari misalnya kata kunci apa yang paling berhubungan dengan channelmu. Contohnya misalnya kalau kamu ngomong misalnya channel Mobile Legend misalnya. Ya, kita lihat ya, ada banyak nggak orang yang nyari channel Mobile Legend? Nah, di sini guys ya, ternyata ada 1.617 orang yang nyari setiap bulannya untuk kata kunci channel Mobile Legend. Jadi pada saat orang ke YouTube dia ketik channel Mobile Legend. Ini sebanyak ini guys ya. Tapi yang lebih banyak lagi ini guys ya. Kalau kamu klik di sini keywords ya kan. Nah, di sini keluar ya. Di sini keluar yang berhubungan paling relevan ya kan. Ada apa? MLBB Mobile Legends ya. Cuma biasanya kalau yang gini gede banget meskipun 1,3 juta, saingannya juga gila-gilaan ya. Hai ini ya. Oke. Jadi kamu mau cari yang kompetisinya jangan yang terlalu tinggi guys ya. Carinya very low, ataupun juga medium ya, saran gue begitu, terutama karena kamu channel baru ya. Kalau saingannya tinggi banget ya percuma juga meskipun banyak orang yang cari ya, karena kenapa? Pasti channel lu atau video lu bakal tenggelam. Paham di sini ya. Kalau kamu misalnya udah dapet kata kuncinya ya, kamu cari 1, 2, 3 ya kan, saran gue cari kata kunci yang mungkin let's just say di sini ada yang cukup bagus nggak ya. Nah contoh kayak gini ya, Mobile Legends tutorial 4.000 ini oke menurut gue. Oh di sini juga 17.787 Gusion. Nah, itu ya guys ya. Makanya kenapa ada banyak orang pakai nama judulnya tuh Gusion ya, teksnya itu karena gini guys ya. Karena saingannya nggak terlalu gede guys, 17.700 ya kan. Bahkan ada ini Moskov 56.779. It's pretty good guys. Ini bagus banget ya. Menurut gua di atas 5.000 aja sebulan itu udah cukup oke. Kamu sekarang ambil 3 kata kunci ini misalnya kayak gini, Moskov, Gusion, ada lagi nggak yang lain ya? Yang puluhan ribu juga. Oke, Gosu General. Contoh ya, gua nggak main Mobile Legend, mohon maaf ya teman-teman. Jadi gua nggak ngerti apakah ini memang karakter-karakter yang ada di Mobile Legend, oke? Kalau misalnya gua salah ya kan, mohon maaf dulu ya kan. Mungkin lu bisa komen di bawah ya kan. Let me know kira-kira Mobile Legends yang karakternya paling terkenal tuh siapa ya, oke? Tapi yang gua pernah ingat sih kayak Gusion gitu ya. Ambil 3 kata kunci ini ya kan, dan kemudian kamu setiap kali bikin video nanti ya, setiap kali bikin video, kamu perlu menyertakan kata kunci ini ya, either salah 1 atau salah 2 ya kan, terserah. Ini juga yang akan kamu taruh di setiap judulnya kamu. Kayak gitu doang. Simple kan? Oke? Oke guys, balik lagi ke channel gue ya kan. Nah, di sini lu lihat ya, kata kunci yang gue ambil di sini adalah podcast dan bisnis online ya. Di sini kamu lihat ya, ada podcast bisnis online. Di sini ada podcast bisnis online. Di sini ada podcast bisnis podcast doang sini. Oh, ada bisnis online ini juga ada. Cuma sedikit beda gue tulisannya. Sini ada podcast bisnis online ada juga. Ya kan, sini ada podcast bisnis online. Jadi semuanya ada guys ya. Oke. Jadi dengan begini guys ya, YouTube itu akan melihat bahwa channel-channel kamu itu memang ngediskusiin satu hal tertentu aja. Artinya apa? YouTube tuh makin lama makin tahu kira-kira tuh lo ngomongin apa ya. Jadi kalau dipikirin contohnya kayak kamu punya temen ya. Kamu punya temen dan kamu misalnya baru kenalan teman baru. Kemudian kamu tahu dia sukanya apa, hobinya apa, atau misalnya dia ahlinya di mana. Biasanya kita tahu dari apa yang dia ngomongin atau apa yang dia bawa dan dia sharing kepada kita setiap hari. Kalau misalnya setiap hari dia ngomongin drama Korea, si A, si B, si C, si D, ngomongin semua segala sesuatu mengenai Korea, lo baru tahu ya kan bahwa dia ini penggemar drama Korea. Next time, kalau misalnya gue mau tahu segala sesuatu tentang drama Korea, gue carinya siapa? Gue carinya dia.
Nah, YouTube tuh kayak gitu guys ya. Kalau misalnya lu selalu ngomong mengenai game, dan game Mobile Legends, lu tadi ngomongin Gusion atau siapanya kayak gitu, ya kan? Ada banyak orang yang nyari. YouTube kan perlu ngasih istilahnya apa ya? Ngasih ke orang yang tepat, ngasih ke channel yang tepat, ke video yang tepat. Kalau dia tahu lu suka ngomongin ini, dan ada orang yang nyari, YouTube kerjanya ngapain? Oh, ya udah, lu nonton videonya dia aja. YouTube akan merekomendasikan seperti itu. Paham ya? Oke, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah, sekarang kamu lihat di bagian deskripsi sini ya guys ya. Nah, di sini guys ya, lu perlu copy paste lagi judulnya, ya kan? Taruh lagi judulnya di sini, at least, ya kan? Dan kemudian nanti di antara deskripsi ini, kamu tulis juga dengan kata kunci yang biasa kamu taruh tersebut ya. Ya, you just apa ya, kalau bahasa Inggrisnya, you paper it around. Kayak kasih lada gitu, cek gitu ya, di mana-mana gitu ya. Jadi YouTube tuh nanti akan nangkep ya, oh di sini ada ngomongin mengenai kata kunci yang kamu ngomongin itu ya. Contohnya misalnya tadi Gusion, kemudian apa Mokov, kemudian apa tadi ya. Kamu taruh beberapa di sini. Kamu bikin aja ceritanya. Kalau nggak ngerti lu pakai ChatGPT aja tulisnya seperti itu. Oke, itu yang kedua. Dan next, yang lebih penting juga adalah di bagian ini guys, di bagian turun, di bagian sini. Nah, di bagian sini ada namanya teks ya, teks. Di sini lu bisa taruh kata kunci tadi ya guys ya. Nah, contohnya kalau di gua yang podcast bisnis online pasti gua taruh ya kan. Kalau lu taruh di sini, you paper it around ya kan. Tapi make sure juga di sini ada. Dan kemudian jangan lupa juga di dalam video kamu, lu juga mesti ngomong kata kunci tersebut. Loh Pak, tapi saya nggak ngebahas si Gusion Pak, saya ngebahasnya yang lain. Don't worry, oke? Kamu bisa ngomong, ini loh temennya si Gusion gini. Jadi tergantung dari cara lo ngomong aja. Paham kan ya? Jadi simple banget kan ya? Jadi kalau kamu ikutin langkah SEO 1, 2, 3 ini aja, gue yakin video-video lu pasti mulai dikenal oleh algoritma YouTube. Nah, let me know guys, kira-kira menurut lu yang mana yang udah lu lakukan? Dan kalau udah lu lakukan, hasilnya seperti apa? Dan buat teman-teman yang udah berhasil, jangan lupa ya, langsung komen below bilang, udah berhasil Pak, video saya udah mulai diketemukan oleh algoritma YouTube. Wah, saya senang banget kalau gitu. Ini dia cara cepat YouTuber pemula bisa dapat rekomendasi algoritma YouTube yang ampuh, tapi nggak banyak yang pakai. Ceritanya gini guys, gue sering banget dapat komen dari banyak YouTuber pemula yang nanya, Pak, gimana ya caranya biar dapat views dan subscribers yang banyak? Gimana caranya dapat 4.000 jam tayang yang cepat? Atau gimana caranya supaya bisa dapat direkomendasikan oleh algoritma YouTube? Nah, kamu juga punya pertanyaan sama. Kalau pertanyaan kamu sama, video ini cocok banget buat kamu. Karena kali ini gue akan bongkar caranya biar video kamu cepet dapat views, subscribers, dan juga jam tayang dengan cepat. Mantap kan? Nah, rahasianya adalah bikin video kamu supaya bisa dapat rekomendasi algoritma dari YouTube. Nah, info ini gue dapat langsung ya dari YouTube pusat. Jadi informasinya valid guys, bukan kaleng-kaleng. Dan setelah gue praktekin sendiri, di beberapa video terakhir gue, hasil viewsnya total video-video gue bisa naik 32-37% lebih banyak dan cepat. Ini buktinya guys. Gimana? Kepengen juga bikin video yang bisa dapat rekomendasi algoritma YouTube kayak gini? Kalau kepengen langsung klik like video ini ya, dan share ke WA kamu sendiri, biar nanti gampang ingetnya. Oke? Udah siap? Ini dia cara cepat YouTuber pemula bisa dapat rekomendasi algoritma YouTube. Yang ampuh tapi nggak banyak yang pakai. Loh Pak, kok nggak banyak yang pakai? Iya, nggak banyak yang pakai. Soalnya ini ternyata udah ada di YouTube Studio. Tapi masih banyak aja yang nanya sama gue, gimana caranya ya algoritma YouTube bisa merekomendasikan video-videonya kita. Nah, makanya kali ini gue akan spill sama kamu, ini dari YouTube sendiri. Jadi ini valid, bukan kaleng-kaleng. Caranya adalah lo perlu ke YouTube Studio. Dan YouTube Studio-nya pakai yang di HP ya guys ya. Jadi ini bisa dipakai yang di di Android maupun juga di iOS. Kamu bisa lihat di sini, kalau kamu bagian Analytics di bawah, Analytics, kemudian kamu pencet yang bagian Overview ya. Nah, nanti di bagian tengah tuh biasanya, ini kayaknya nggak semuanya dapet sih ya, tapi kalau kamu rajin ngupload terus dan cukup lama juga, dia biasanya ada Learn How YouTube Recommends Your Content ya. Nah, di situ diklik aja guys. Nah, di sini dia akan ngasih tahu ya kan insights tentang channel lu. Nah, ini insights dari channel Teknobi ya, gue kasih lihat nih ya. Jadi di sini tulis, recommendations are based on a few different things and your audience is main force behind them. Artinya apa ya? Rekomendasi YouTube ini didasarkan atas beberapa hal dan audience kamu ini merupakan main force ya, artinya yang paling utama dari sini. Nah, rekomendasi yang pertama kita akan lihat. Pertama dia nanya dulu, apakah video kamu stand out to people? Nah, kalau kamu lihat di sini, ini ada beberapa thumbnail ya kan, dan di tengah-tengah ada thumbnailnya kamu. Ini thumbnail-thumbnail di sekelilingnya kamu ini adalah thumbnail-thumbnail kompetitor kamu ya. Artinya orang-orang yang sekategori dengan kamu, dan kamu lihat di sini. Kira-kira thumbnail kamu ini lebih menarik gak ya? Karena kalau thumbnail kamu menarik, itu artinya akan diklik lebih banyak orang. Dan kalau diklik lebih banyak orang, itu artinya CTR atau click-through rate-nya jauh lebih tinggi.
Nah Pak, kira-kira berapa sih nilai CTR yang bagus? Nilai CTR yang bagus sebenarnya kalau bisa tuh di atas 10%. Tapi gua nggak selalu dapat di atas 10%. I don't know why, ya kan? Tapi ada juga orang-orang yang CTR-nya bahkan bisa belasan persen, atau bahkan ada yang 20%. Ah, serius Pak? Iya beneran. Oke, kalau kamu swipe ke sebelahnya, di sini kamu akan baca, do people choose your videos? Ya kan? Apakah orang akan milih videomu dari thumbnail-thumbnailnya ya. Thumbnail tuh penting sekali. Makanya gue bilang kalau kamu lihat ke sebelumnya ya kan. Apakah thumbnail kamu tuh cukup menyolok? Apakah thumbnail kamu nggak menarik kalau dibandingkan dengan kamu punya kompetitor? Kalau di sini ini buktinya ya. Kalau di Teknobi ya kan, setiap 100 kali thumbnail kamu diperlihatkan, ada 9 kali orang yang milih thumbnail Teknobi. Oke, saya nggak tahu kalian berapa ya kan. Coba komen dulu, gue pengen tahu. Apakah kamu lebih banyak atau lebih sedikit? Dan kira-kira rekomendasi thumbnail yang bagus CTR-nya atau berapa kali dipilih itu berapa sih Pak? Nah, sebagai bocoran, gue dapat dari beberapa YouTuber gede. Mereka bilang kalau bisa antara 10-15%. Wah, gila banget ya. Yes, beneran, 10-15%. Coba kayak Mr. Beast atau gimana, itu mungkin lebih daripada itu guys ya. Jadi, ini penting sekali guys. Jadi, ini untuk apa ya? Untuk memperlihatkan bahwa brand kamu tuh memang dikenal orang. Jadi orang kayak milih makanan atau milih produk lagi di mana ya? Lagi di supermarket gitu guys ya. Jadi kalau kamu ke supermarket, kamu lihat banyak mie instan gitu ya. Kamu pilih mie instan yang mana? Atau kamu pilih coklat yang mana? Something kayak gitu ya. Jadi ini mirip seperti itu ya. Jadi ini brand kamu akan berpengaruh besar di sini. Oke, kalau kamu swipe ke sebelahnya lagi, di sini kamu akan lihat do your video keep people watching. Nah, di sini ya, ini menarik ya guys ya. Ini menurut gua kenapa gue bilang algoritma YouTube makin lama makin mirip sama TikTok. Jadi algoritma TikTok ataupun YouTube sekarang itu kepengennya orang tuh nonton video kamu selama mungkin. Bahkan kalau bisa sampai habis, bahkan kalau bisa ngulang-ngulang. Loh, apa gunanya Pak buat si YouTube ataupun TikTok? Well, sebenarnya nggak YouTube dan TikTok aja sih. Instagram juga sama, Facebook juga sama ya. Intinya gini ya. Bayangkan setiap platform ini kayak sebuah mall. Jadi kalau kamu pengelola mall, ya kan, kamu kepengen orang yang mampir ke sono itu spend waktu selama mungkin di mall tersebut. Ya, makanya di mall itu ada banyak sekali wahana, betul kan? Ataupun juga tempat makan, ataupun juga tempat hiburan, bioskop dan lain sebagainya. Supaya apa? Karena kalau kamu hangout lebih lama di situ, ada kemungkinan besar kamu akan belanja. Ada kemungkinan besar kamu akan nonton iklan, nonton video, nonton bioskop, dan lain sebagainya. Paham? Ya kan? Nah, ini sama. Cuma bedanya kalau di YouTube ini, belanjanya itu dengan nonton video dan nonton iklan. Semakin banyak video yang lu nonton, semakin banyak iklan yang dikonsumsi. Dia dapat duit dari mana? Dapat duit dari iklan. Makanya dia pengen kamu lihat iklan sebanyak mungkin. Nah, caranya gimana? Bikin kamu bertahan selama mungkin. Nah, makanya kalau video-video yang lebih panjang, itu YouTube lebih seneng. Kenapa? Karena kalau videonya lebih panjang, YouTube itu bisa nyisipin iklan di tengah-tengah. Dan bukan cuma satu iklan. Kadang-kadang bisa 2 iklan, 3 iklan. Makanya kalau kamu lihat video-video yang panjang banget, bahkan kayak podcast gitu ya, itu mungkin iklannya lebih dari 5. Bener kan ya? Dan kalau kamu bikin video yang sangat pendek, ya kan, misalnya cuma 1 menit, 2 menit, 3 menit, ya kan, itu nggak bisa disisipin iklan. Nah, makanya menurut gua lebih bagus kalau kamu bikin video yang panjang, panjang sekalian. Minimal berapa, Pak? Minimal menurut gua 10 menit atau bahkan lebih. Bahkan gue ngelihat kemarin Ryan Trahan, ya kan, dia bikin video itu 10 menit 01 detik. Gue nggak tahu apakah itu sengaja, tapi feeling gue itu sengaja. Ya kan? Nggak mungkin. Dia pasti bisa dipotong sampai sekitar 7 menit, 9 menit juga bisa. Tapi dia sengaja bikin 10 menit lebih sedetik doang. Ya. Kenapa? Ya tujuannya supaya algoritma itu bisa mengenali. Di sini kalau lu lihat gue punya ya, di sini lihat your 12 minute video. Jadi video gue rata-rata sekarang 12 menit ternyata. Oke. Jadi video 12 menit yang populer itu rata-rata sekitar 6 menit 10 detik. Sedangkan video gue cuma 3 menit 20 detik. Ya, masih ada 50%-nya. Jadi PR gue masih banyak kayaknya. Kalau gue bisa nahan orang sampai 6 menit, ya kan? 6 menit 10 detik. Wah, itu artinya udah pasti channel gue jauh lebih viral dan video-video gue bisa lebih banyak lagi ditonton. Nah, cuman memang menurut gue ini salah satu challenge ya. Challenge buat channel edukasi, channel yang non bahasa Inggris ya kan. Karena kenapa? Ya pasarnya juga makin kecil ya kan. Udah bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia doang, dan juga channelnya edukasi lagi. Makanya lebih kecil lagi pasarnya. Cuman ya I'm pretty happy with this ya kan. Ini aja udah cukup lumayan ya kan. Cuman kalau bisa ya ini mengingatkan gue untuk meningkatkan lagi kualitas dan juga kontennya supaya bisa bikin orang lebih betah dan lama nonton videonya kita.
Nah, kalau kamu sendiri gimana? Coba cek kamu punya ya. Kira-kira orang nonton videomu tuh rata-rata berapa menit ya? Coba komen dulu, gue pengen tahu ya. Oke, kalau kamu swipe ke selanjutnya, kamu akan lihat di sini tulisnya, do people enjoy your videos? Nah, ini ada hubungan dengan interaksi. Kenapa kita disuruh like? Kenapa kita komen? Kenapa kita nge-share? Ya kan? Nah ini, like, comment, and share. Dan subscribe. Nah, subscribe nggak terlalu penting. Tapi anyway, like, comment, share, ya kan, ini penting. Untuk video tersebut. Jadi, ini memberikan indikasi kepada si YouTube ataupun TikTok ataupun platform lain ya kan, bahwa orang-orang tuh memang senang dengan kamu gitu ya. Dan ini bisa dengan berbagai reason ya, atau berbagai alasan. Pertama, orang bisa aja suka karena videonya, kontennya. Memang dia suka, either menghibur atau mengedukasi ya kan. Dan by the way, jangan lupa di-like dulu ya guys ya, supaya kebantu YouTube algoritma. Dan next adalah karena dia memang suka dengan si pembawa acaranya ya, atau hostnya ya. Misalnya kamu suka dengan saya, atau kamu suka dengan si A, si B, si C ya kan. Terserah ya kan. Atau memang kamu udah fans fanatik. Begitu udah keluar videonya langsung like. Keluar video langsung like. Ada juga yang seperti itu ya kan. Nah, kamu termasuk yang mana nih? Oke, coba komen dulu ya, gue pengen tahu ya. Karena kalau kamu melakukan like ya kan, dan kemudian kamu komen, apalagi kamu share ya kan, kamu actually memberitahu algoritma YouTube bahwa kamu bener-bener fans berat atau suka dengan video ini. Dan juga kalau banyak rekomendasi artinya bakal dapat lebih banyak viewers. Gampang kan? Oke, kalau kamu swipe lagi ke selanjutnya, dikasih tahu juga nih oleh algoritma YouTube, ya kan? Don't forget how people are influenced by. Ada 3 hal. Topic interest, kemudian kompetisi, kemudian seasonality, ya kan? Apa itu? Oke, gue jelasin satu-satu. Topic interest, coba lihat ya kan, apakah topik ataupun juga ide topik video yang kamu pilih itu populer atau enggak? Atau unik ya kan. Soalnya kalau semakin unik, semakin kecil ya kan pasarnya ya, semakin banyak orang nggak tahu. Contohnya gimana caranya beternak jangkrik merah? Emang ada jangkrik merah? Something kayak gitu. Itu kan bener-bener kecil ya maksud gue ya. Nah, itu jangan expect banyak orang yang nonton. Paham di sini ya. Tapi kalau kamu misalnya gimana bikin topik seperti ini. Gimana caranya make money online? Jelas pasti lebih banyak. Atau misalnya kamu bikin prank temen apa misalnya kayak gitu yang lebih gede gitu ya. Nah, itu biasanya lebih banyak yang nonton ya kan dibandingkan dengan topik-topik yang benar-benar kecil atau spesifik. Jadi pastikan juga topik kamu itu cukup banyak audiensnya ya. Oke, selanjutnya. Pak, saya udah dapet topik yang menarik nih, Pak. Cuman masalahnya saingan gue nih gajah-gajah. Yes, kamu juga perlu perhatiin kompetisi guys ya. Ini yang dapat ratusan ribu views, yang jutaan views ya. Itu channelnya seberapa gede? Dan seberapa lama, ya kan? Channel seberapa gede, contoh kamu udah lihat dia, wah dia udah dapat ratusan ribu subscribers ataupun juga jutaan subscribers dan dia juga channelnya udah lama banget, artinya fanbase-nya udah kuat banget, ya kan? Itu juga hati-hati ya guys ya, karena kenapa? Kadang-kadang itu bisa semu ya, maksud saya karena memang fansnya udah gede ya kan, dia punya pool yang cukup gede, apapun yang dia post biasanya rame, ya kan? Itu bisa terjadi, ya kan? Nah, paling bagus memang kalau kamu berhasil menemukan topik yang begitu kamu ketemu yang ratusan ribu views ataupun juga jutaan views, tapi channelnya itu masih kecil. Ya, ataupun juga channelnya baru. Nah, artinya itu mungkin belum banyak persaingan. Dan kemudian terakhir adalah seasonality. Seasonality ini adalah tren, ya. Kamu perlu perhatikan ya kan tren-tren apa yang lagi naik nih sekarang, yang lagi naik daun ya kan. Misalnya kemarin apa sih yang korupsi 271 triliun. Benar ya, 271 triliun. Banyak banget itu ya. Oke, ataupun juga yang kemarin ada cerita misalnya apalah ya yang lagi di dunia ya kan, ataupun di Indonesia yang lagi rame ya kan. Nah, ini semua bisa kamu ikuti ya kan. Karena kenapa? Biasanya tren itu akan mendongkrak. Jadi karena banyak orang yang nyari ya kan, itu akan kedongkrak juga. Meskipun kamu punya topik nggak ada hubungannya dengan tren tersebut, tapi kamu bisa sambung-sambungin. Nah, contohnya kayak gini. Misalnya, yang lagi tren adalah 271 triliun korupsi, ya kan? Kalau kamu misalnya channel kuliner gimana? Bingung kan ya nyambunginnya? Mungkin kamu bisa nyambungin gini, 271 triliun bisa dibikin bakso berapa banyak ya? Ini adalah resep bakso yang paling viral sekarang. Contoh misalnya seperti itu ya, gue berandai-andai aja. Tapi kalau lu ada ide yang lebih bagus, coba komen below, gue pengen tahu ya. Kurang lebih seperti itu guys. Nah, cuman hati-hati juga dengan tren. Karena tren itu biasanya umurnya nggak lebih dari 2 minggu. Perhatiin ya kan. 2 minggu lewat karena ada berita baru lagi ya. Jadi pastikan kalau kamu mau ikut tren, mesti secepat mungkin. Kalau bisa langsung kamu tahu hari ini, besok udah bikin. Kalau bisa malam itu udah bikin. Ya, gimana menurut lo?